Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk bisa menghadiri majelis dari majelis-majelis ilmu yang ada di muka bumi ini. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada malaikat yang ditugaskan untuk berputar-putar di bumi, mencari orang-orang yang bermajelis ilmu. Ketika malaikat itu mendapati orang-orang yang bermajelis ilmu, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lahum, Allahumma zid lahum ilma. Ya Allah, berkahilah mereka, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dalam rangka mempelajari ilmu agama, mengikuti majelis taklim, termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan sepenuhnya kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, yang mana kita sudah sampai di dosa besar yang ke-15. Dosa besar yang ke-15. Sebelumnya kita sudah membahas dosa besar yang ke-14, yaitu ialah meminum khamr. Yang mana pada intinya meminum khamr, kenapa kok dinamakan khamr? Karena khamr itu artinya menutup. Jadi kalau minuman khamr artinya menutup akal pikiran. Setiap minuman yang memabukkan itu namanya khamr. Kullu muskirin haram, katsiruhu wa qaliluhu. Setiap yang memabukkan itu ialah haram, baik itu sedikit maupun banyak. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, di bulan lalu. Maka alhamdulillah kita sudah sampai di dosa besar yang ke-15, yaitu ialah al-kibru wal fakhru wal khuyala'u wal ujubu wat tihu. Ini artinya sama saja ya, yaitu ialah sombong, angkuh, kekeh dengan pendirian dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita sudah mengetahui semuanya bahwasanya sombong ini merupakan sifat yang sangat tercela. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengatakan bahwasanya sombong itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang hasan. Tidak ada. Semua orang pasti mengatakan sombong itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Akan tapi kita sebagai kaum muslimin itu kadang tidak mengetahui bahwasanya sombong itu merupakan salah satu dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan neraka. Sungguh mengerikan. Maka dari sini sang penulis yaitu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis bab yang ke-15 ini tentang sombong dan angkuh. Baik, kita akan baca dalil yang pertama dari Al-Quran, surat Ghafir ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab." Dan berkata Musa, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang-orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang mana tidak mempercayai yaumul hisab, hari kiamat, hari perhitungan. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah ayat yang menceritakan tentang perkataannya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun la'natullah alaihi. Yang mana ketika itu Fir'aun itu berkata, "Dzaruni aqtul Musa." Biarkanlah aku
untuk bisa membunuh Musa. Mengapa kok Fir'aun itu sampai membenci Musa alaihissalam? Karena dia mengira bahwasanya Musa ini sudah merebut pengikutnya, merubah pikiran masyarakatnya, ya, atau mendoktrin pikiran rakyatnya supaya yang tadinya rakyatnya itu menuhankan Fir'aun, ya, kemudian apa? Berubah menjadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu Fir'aun itu luar biasa, sangat marah sekali kepada Nabi Musa alaihissalam sampai ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Makanya Musa alaihissalam ini berkata, "Inni ustu bi rabbi wa rabbikum." Aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari orang-orang yang sombong. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Fir'aun itu sebagai orang yang sombong. Maka dari itu dalam sebuah hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ya dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Kana idza khaufa qauman qala Allahumma inna na'udzubika min syururihim." Nah ini ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, ketika kita merasa takut kepada seseorang, karena manusia dari sifat manusia fi'il apa? Takut. Ya. Jadi tidak ada manusia yang berani 100% itu, tidak ada. Ya. Pasti ada rasa takut walaupun sedikit. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita takut kepada manusia, maka berdoalah, Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Wa nadra'u bika fi nuhurihim, dan aku serahkan leher-leher mereka kepadamu. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya, ya. Dan ini dicantumkan di tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Ghafir ayat 27. Surat Ghafir ayat 27 ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat yang pertama. Jadi Fir'aun itu dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Jadi kalau misalnya ada yang sombong, maka itu setara dengan Fir'aun kedudukannya. Di dalam ayat yang kedua, penulis di sini mencantumkan di surat An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian ayat yang selanjutnya, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah." Ayat-ayat ini semuanya menceritakan tentang bahaya kesombongan. Nah, sombong itu beraneka ragam para jamaah sekalian. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya al-kibru 'alal mansib itu ada. Sombong karena jabatannya. Al-kibru 'alal mal, sombong atas hartanya. Al-kibru 'alal ilmi, sombong atas ilmunya. Al-kibru 'alat ta'ah, sombong atas ketaatan. Nah, ini 4 kesombongan ini yang sangat diwanti-wanti oleh para ulama. Jabatan, harta, ilmu, dan ketaatan. Mungkin yang keempat ini kita bingung, Pak ya. Ketaatan kok masuk ke dalam kesombongan? Iya. Karena apa? Karena sebagian orang ketika sudah melakukan ketaatan timbul rasa sombong di dalam hatinya. Makanya di dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr." Orang itu tidak bakal masuk surga ketika di dalam hatinya itu terdapat kesombongan walaupun itu sebesar dzarrah. Nah, kalau kita lihat hadis ini para jemaah sekalian, maka kita
akan mendapati bahwasanya orang yang sombong itu tidak masuk surga. Tapi tidak masuk surga ini para ulama menjelaskan seperti Imam Nawawi dan juga Al-Qadiyat, bukan maksudnya tidak masuk surga selamanya. Alias mampir dulu di neraka, dicuci dulu di neraka, baru dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan ini kita terapkan kaidah ini kepada setiap orang yang melakukan dosa besar. Mengapa demikian? Kata Imam Nawawi rahimahullah, untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dan Khawarij dan Murji'ah. Karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah itu mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Pelaku dosa besar dihukumi kafir sehingganya dia masuk neraka selama-lamanya, dan itu pemikiran yang salah. Itu Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Murji'ah kebalikannya. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu imannya masih sempurna. Dia mukmin sejati 100%. Itu orang-orang Murji'ah. Kebalikannya dari Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Imam Nawawi, mengatakan pertengahan di antara mereka berdua itu. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar imannya lagi turun, tapi tidak mengakibatkan dia keluar dari Islam. Jadi maksud dari hadis ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah, itu tidak masuk neraka selamanya. Tapi dicuci dulu neraka sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang muslim itu, orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya pasti masuk surga. Bedanya apa? Ada yang masuk surga langsung, jalur ekspres gitu ya. Ada yang mampir dulu, transit di neraka dulu, dicuci dulu, baru masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga langsung, jalur VIP, tanpa transit dulu ke neraka. Allahumma. Nah, kita sering mendengar kata dzarrah, Apa itu dzarrah? Dzarrah biasanya kalau diartikan sama ustadz-ustadz itu ialah biji sawi. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab penjelasan para ulama, dzarrah itu ada beberapa definisi. Definisi pertama, dzarrah itu artinya ialah semut yang sangat kecil. Kalau ada semut di tangan kita misalnya, kira-kira kita merasa berat nggak? Tidak. Semut kecil di badan kita nggak bakal merasakan berat. Mengapa? Saking ringannya semut itu. Makanya di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, semut yang sangat kecil, ringan sekali, maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dzarrah yang pertama, semut yang sangat kecil. Kemudian makna yang kedua, kata para ulama, itu ialah debu yang menempel di tangan kita ketika kita menempelkan di tanah atau di pasir. Kita tempelkan, kita ginikan gitu ya. Nah, yang kecil-kecil ini itu namanya dzarrah. Saking kecilnya. Itu pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga, ulama mengatakan dzarrah itu yaitu seperti kalau kita melihat di jendela ada cahaya masuk, itu kan ada yang terbang-terbang itu ya. Ada partikel-partikel yang terbang itu. Nah, itu namanya dzarrah. Kalau kita pegang itu kayaknya nggak terasa sama sekali. Saking kecilnya. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan kalau misalnya di dalam hati seseorang ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah, sekecil itu tidak masuk surga. Saking bahayanya sifat sombong. Luar biasa, sifat sombong ini bisa menghalangi seseorang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, Rasulullah SAW
bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allahu bihil arda fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ya. Ada seseorang yang mana orang itu sangat berbangga-bangga dengan burdaihi, dengan pakaiannya. Idh khasafa Allahu bil arda. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Yang mana di dalam dasar bumi dia akan digoncang sampai tegaknya hari kiamat. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang memakai pakaian ataupun kendaraan, kemudian dia sombong akan itu, maka dia apa? Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan di bumi, itu nanti di akhirat, luar biasa orang sombong. Nah, pertanyaannya ialah apakah orang muslim itu tidak boleh memakai baju bagus, baju indah? Boleh nggak kira-kira, Pak? Boleh. Maksudnya di sini ialah tidak boleh kita ini memakai pakaian yang bagus, pakai kendaraan yang mewah bagus, jam yang bagus, kemudian kita sombong di situ. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian tidak ada terbetik sedikit pun kesombongan di dalam hati kita, maka itu diperbolehkan dalam syariat. Dalilnya mana? Dalilnya terdapat sebuah hadis, bahwasanya ketika itu ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saking takutnya sahabat ini dengan sifat kiber, sifat sombong, akhirnya beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la aghsilu thiyabi fayu'jibuni bayaduha wa yu'jibuni shirakun na'li." Faqala laisa dzalikal kibar, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini suka mencuci bajuku. Nah ini. Suka nyuci baju nih sahabat ini. Karena aku suka mencuci baju sehingga bajuku ini bersih semuanya, yang putih masih putih kinclong. Fayu'jibuni bayaduha. Putihnya itu membuat saya ini senang gitu. Wa syiraku wa yu'jibuni syiraku na'li, dan juga aku memiliki sendal yang sangat bagus dan aku senang pakai sendal ini gitu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa dzalikal kibr, itu bukan sombong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan bahwasanya maksud dari tidak boleh memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, sendal yang bagus, itu ketika disertai dengan kesombongan. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan. Allah itu indah, Allah itu sempurna dan menyukai keindahan. Jadi jangan dengan hadis ini kita malah pakai baju compang-camping gitu ya. Padahal kita mampu untuk membelinya. Kecuali kalau tidak mampu itu beda lagi. Tapi kalau kita masih mampu untuk membeli pakaian yang layak gitu maka itu belilah itu dan pakai. Dan itu tidak mengkategorikan kita semua termasuk orang yang sombong. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah bersabda, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsal dzar yatauhumun nas. Orang yang sombong lagi angkuh nanti ketika di padang mahsyar di hari kiamat nanti itu amsal dzar. Itu berbentuk seperti dzarrah, Apa tadi dzarrah, Pak? Semut kecil, debu, kemudian partikel yang terbang itu yang dicahayai ketika kita buka jendela. Itu nanti ketika di padang mahsyar orang-orang yang sombong itu besarnya seperti itu, kecil sekali seperti semut. Ya tauhumun nas, yang mana ketika itu manusia menginjak mereka. Luar biasa orang sombong itu nanti. Kenapa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Karena ketika di dunia dia berbangga-bangga diri, dia menyombongkan diri, dia merasa tinggi, dia merasa besar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala azab dia di pada mahsyar nanti bentuknya kecil sekali seperti dzarrah, amsal dzarrah. Sudah kecil kemudian diinjak oleh manusia yang berkumpul di padang mahsyar. Hadis ini hadis sahih ya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kemudian wa qala ba'du salaf awwalu dzanbin usillahu bihi al-kibr. Sebagian salaf mengatakan bahwasanya dosa pertama kali yang mana dosa ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ialah dosa kibr, dosa sombong. Siapa yang melakukan, Pak? Iblis, betul. Dosa pertama yang mana dosa ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah al-kibr, kesombongan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang sering kita dengar dan sudah kita hafal insyaallah ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan kita mengatakan, berkata kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, dan mereka pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Istakbar wa kana minal kafirin. Karena dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, di sini ada pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan ya, atau mungkin di benak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami berkata kepada malaikat. Apakah iblis termasuk malaikat? Kan gitu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Maka di sini saya nukilkan di tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari mungkin yang punya bukunya bisa dicek ya. Tafsir At-Tabari di surat Al-Baqarah ayat 34. Yang pertama mengatakan bahwasanya iblis itu golongan jin ya. Termasuk golongan jin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan kana iblis min hayyin min ahya'il malaikah yuqalu lahum al-jin. Iblis itu adalah makhluk hidup seperti malaikat. Yuqalu lahum al-jin. Tapi dia ini golongan jin. Khuliqa min nari samum min bainil malaikah. Iblis itu diciptakan dari api yang menyala. Fakana ismuhul harith. Iblis itu namanya al-harith. Nah, makanya di sini para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang muslim memberi nama al-harith pakai ta, bukan haris ya. Karena insyaallah nama-nama haris itu pakai sin ya. Tapi kalau pakai harith, pakai ta, itu namanya iblis ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka tidak boleh nama orang dinamakan al-harith. Wa kana khazinan min khuzanil jannah. Yang mana iblis itu dulu termasuk penjaga surga. Gitu ya. Itu pendapat pertama bahwasanya iblis itu adalah dari golongan jin. Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya mengatakan Ibnu Abbas ya juga mengatakan bahwasanya iblis itu termasuk malaikat ya. Saya bacakan di sini ya. Kana iblisu qabla ayyarkaba al-ma'siyata minal malaikah ismuhu Azazil. Iblis itu dulu sebelum dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia termasuk rombongan malaikat. Namanya Azazil ya, Azazil. Wa kana min sukanil ardi, yang mana dulu iblis itu termasuk penduduk bumi ya. Wa kana min asyaddil malaikati istihadan, yang mana iblis itu adalah makhluk yang sangat bersungguh-sungguh, rajin Pak ya. Wa aktsaruhum ilman, dan makhluk yang sangat pintar, yang paling pintar itu iblis. Wa aktsaruhum ilman. Fadzalika da'ahu ilal kibr, akan tetapi kesombongan mendorong dia. Wa kana min hayyin yusammuna jinnan, maka seketika itu yang tadinya dari golongan malaikat
berubah menjadi golongan jin. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, yang rajih bagaimana? Yang rajih ya kita mengambil pendapatnya Syekh bin Baz ya. Dia mengatakan bahwasanya apa? Iblis itu termasuk dari kalangan jin. Ala kulli hal para jemaah sekalian ya, iblis itu makhluk yang sangat pintar, makhluk yang sangat bersungguh-sungguh, sangat rajin ya. Akan tetapi karena kesombongan ya, enggak mau sujud kepada Nabi Adam, dia pun apa? Diusir dari surga ya. Dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nanti akan masuk neraka khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Kenapa kekal? Karena minal kafirin, karena dia termasuk orang-orang yang kafir. Pokoknya orang kafir itu kekal di dalam neraka. Adapun muslim tidak kekal di dalam neraka. Itu yang harus kita install di otak kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak gampang untuk mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Itu bahaya sekali. Faman istakbara 'alal haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'hu iman. Maka kata beliau, kata penulis Imam Al-Zahabi, dan barang siapa yang sombong atas kebenaran, kama fa'ala iblis, seperti yang dilakukan oleh iblis, lam yanfa'hu imanuhu, maka imannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Iblis itu beriman, yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb, Allah itu pencipta. Tapi gara-gara dia sombong itu tadi, lam yanfa'hu imanuhu, imannya tidak bermanfaat sama sekali. Gara-gara sombong doang. Jadi luar biasa ya sifat sombong itu. Baik, kemudian di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas, wa batrul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Kiber itu, sombong itu, kata beliau, yaitu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan kita sering dapati, ada orang yang sudah dikasih tahu ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang haram, tapi masih dilakukan. Itu namanya apa? Batrul haq, menolak kebenaran. Padahal dia tahu bahwasanya itu perbuatan yang salah. Misalnya apa? Misalnya sholat. Misalnya. Orang tahu sholat itu wajib gitu. Sholat itu harus dilakukan oleh seorang muslim. Tapi dia ketika dinasihati untuk sholatnya, dia mengatakan, apa itu sholat? Ya. Padahal dalam hatinya saya yakin dia mempercayai sholat itu wajib. Ya. Apa itu sholat? Ya. Gak berguna sholat itu. Saya sholat dan tidak sholat sama aja, rezekinya ya gini-gini aja. Gitu. Ya. Padahal sholat itu bukan untuk rezeki para jamaah sekalian. Ini yang sering kita keliru, Pak ya. Orang ibadah itu bukan karena rezeki. Orang ibadah itu karena apa? Karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia zakat, dia haji, itu bukan karena ada timbal balik harta segala macam ya. Kalaupun ada itu alhamdulillah ya. Kalaupun tidak ada, ya sudah, kita melakukan ini semuanya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita keliru dalam memaknai ibadah. Baik, kemudian mengapa kok dosa sombong ini termasuk dosa-dosa besar? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, al-'azmatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, keagungan itu ialah sarungku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu ialah selendangku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang merebut keduanya, ya, merebut keagungan, merebut kesombongan dariku, maka apa? Alqaituhu finnar. Maka aku akan jerumuskan dia ke dalam neraka. Ya. Jadi sombong itu cuma untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Mengapa? Ya karena dialah mencipta kita, dialah raja dari segala raja. Sedangkan kita adalah makhluk yang sangat kecil, makhluk yang sangat lemah. Apa yang kita sombongkan?
Kekuatan kita terbatas ya. Harta kita terbatas. Pikiran juga terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya ya, kekayaannya itu tidak terbatas. Maka berhak Allah Subhanahu wa taala untuk sombong. Faman naza'ani fihima alqaitu finnar. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha untuk merebutnya, maka aku akan jerumuskan dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Kemudian hadis yang selanjutnya, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha. Surga dan neraka berkata, mengadu kepada Rabb-nya. Faqalatil jannah ya Rabb, ma li yadkhuluni du'afa'un nas wa suqatuhum. Ya Allah, sesungguhnya orang yang banyak memasuk surga itu apa? Du'afa'un nas. Orang-orang yang lemah. Ya, wa suqatuhum, dan orang yang dianggap remeh oleh manusia. Jadi surga itu para jemaah sekalian banyak dimasuki oleh orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang dianggap remeh. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, "Ra'aitul jannah wa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah melihat surga, ya, yang mana aku dapati surga itu kebanyakan orang-orang yang miskin. Jadi jangan remehkan orang miskin. Sebanyak apapun harta kita, kata Rasulullah apa? Kebanyakan yang masuk surga orang miskin kan? Orang yang fakir. Maka jangan kita merasa sombong dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki. Karena itu semuanya akan sirna dan akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Baik, kemudian uthirat bil jabbarin wal mutakabbirin. Neraka pun berkata bahwasanya aku dipenuhi dengan orang-orang yang sombong lagi angkuh. Ini. Mereka semuanya akan memenuhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama menyimpulkan bahwasanya surga dan neraka itu merupakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara. Ya. Gitu ya. Bisa berbicara. Karena setiap makhluk itu bisa berbicara. Sampai kulit kita nanti yang akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita semuanya. Karena mulut kita tidak bisa menjawab, tidak bisa membela diri. Yang berkata itu apa? Kulit-kulit kita semuanya. Anggota badan kita semuanya. Kalau anggota badan kita ini kita arahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, nanti mereka akan bersaksi kepada Allah bahwasanya kita pernah bermaksiat dan sebagainya. Sebaliknya, kalau kita bawa tubuh ini kepada ketaatan kepada Allah, ya, suka sholat, sedekah, taklim di Al-Ansor gitu ya, atau taklim di tempat lainnya, ya, maka itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya, atas kebaikan ataupun ibadah yang pernah kita lakukan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusaghir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya. Wala tusaghir khaddaka, dan janganlah kamu palingkan pipimu. Maksudnya apa? Kayak gini, ya. Ada orang gini, alias sombong. Ya. Wala tusaghir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan dengan sombong. Karena kelihatan ya, sombong dengan jalannya itu kelihatan. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan demikian. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong, mukhtal. Mukhtal itu artinya sombong dengan perbuatan, ya. Wa fakhur, ya. Fakhur itu artinya sombong dengan perkataan. Ya. Jadi mau sombong dengan perkataan, mau sombong dengan perbuatan, itu semuanya adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyamalihi. Jadi ceritanya ada seseorang yang makan di samping Rasulullah dengan tangan kirinya. Ini orang munafik, Pak ya. Orang munafik ya. Kemudian kata Rasulullah, "Qul bi yaminika." Makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, aku enggak bisa. Padahal dia bisa.
Mengapa kok dia masih makan pakai tangan kiri? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Ya. Maka dalam hadis ini, fama rafa'aha ila fihi ba'd. Ya. Dan dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya sama sekali setelah itu. Akibat perbuatannya. Ya. Dia omongin nih, makan tangan kiri, makan tangan kanan. Ya. Kemudian dia, aku nggak bisa. Padahal dia bisa gitu. Contohnya apa Pak? Contohnya yang simpel aja Pak ya. Kayak makan gorengan. Makan gorengan ya, ini tahu, ini cabai. Ya. Tangan kanan tahu, tangan kiri cabai. Itu tidak boleh. Ya. Solusinya bagaimana? Ya udah tangan kanan semuanya. Ya. Cabainya tangan kanan, tahunya tangan kanan. Ya. Atau diselipin di sini, ya. Bakwannya sama cabainya. Yang penting jangan makan pakai tangan kiri. Ya. Sehingga kita tidak termasuk dalam hadis ini. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Apakah kalian ingin aku kasih tahu penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Orang yang masuk neraka adalah orang yang berhati keras dan menentang kebenaran lagi sombong. Lagi-lagi sombong ya. Pokoknya sombong itu bahayalah udah. Kita jauhi semampu kita. Baik, kemudian awwalu thalathatin yadkhulun nar amirun mutasallitun. Ada 3 kelompok orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama apa? Amirun mutasallitun, pemimpin yang suka menzalimi rakyatnya. Kemudian apa? Wa ghaniyun la yu'addi zakah. Orang yang kaya tapi tidak menunaikan zakat. Nah, ini bahaya orang kaya nih. Sudah sampai nisabnya, sudah haul gitu ya. Tapi apa? Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Makanya kalau misalnya orang-orang kaya di seluruh dunia ini mengeluarkan zakat, tidak ada orang miskin di dunia ini. Tidak ada orang miskin. Tapi sekarang luar biasa ya. Mengeluarkan zakat itu berat ya, bagi orang kaya. Wa faqirun fakhurun. Dan yang ketiga, orang yang pertama kali masuk neraka apa? Fakirun fakhurun. Orang yang miskin tapi sombong. Ya. Udah miskin sombong lagi. Ya. Nah, orang yang miskin sombong ini nanti orang yang pertama kali masuk neraka. Ya. Jadi mau kaya mau miskin, kalau dia sombong apa? Masuk neraka. Baik, kemudian yang terakhir ya, ini yang sering ditanyakan ya. Itu apa? Bolehkah kita sombong kepada orang yang sombong? Di kitab ini nggak ada ya, tapi saya cari aja ya, kitab-kitab yang lainnya. Saya nukilkan ya fatwanya dari Syekh Dr. Ahmad Said Al-Fudui yang mengatakan bahwasanya at-takabbur ala man takabbara 'alaika bimalihi tawaddu'un. Sombong terhadap orang yang sombong dengan hartanya itu ialah sifat tawadu. Artinya apa? Boleh. Tentunya dengan kadarnya, ya. Tidak berlebihan. Ya. Misalnya dia mendapati orang sombong 1, ya. Kita nyomongin juga lebih dari 1. Saya punya ini, saya punya itu, tidak perlu ya. Cukup kalau misalnya dia sombong 1, kita balas dengan 1. Boleh, bukan wajib. Ya, itu yang garis bawahi. Ya. Tapi yang afdal bagaimana? Ya udah, kalau misalnya kita mendapati orang sombong, maka kita harus tidak melawan dia dengan kesombongan pula. Nah, di sini dikatakan, dzakara hadza ghairu wahidin min ahli ilmi an Yahya bin Mu'adz rahimahullah, kama dzakara dzalika Al-Ghazali rahimahullah fi Ihya Ulumuddin wal Alamah Al-Khadimi rahimahullah fi kitabih Bariqah Mahmudiyah. Ya. Jadi kata Dr. Ahmad Said Al-Fudui, ya, beliau tidak berfatwa sendiri ya. Tapi ada ulama-ulama lain seperti apa? Seperti Yahya bin Mu'adz, ya. Kemudian Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kemudian Alamah Al-Khadimi juga di dalam kitabnya Bariqah Mahmudiyah. Ya. Jadi apa? Sombong terhadap orang sombong itu boleh, tapi dengan kadarnya, ya. Tidak berlebihan. Tapi afdolnya bagaimana? Afdolnya ya tidak boleh kita menyombongkan diri terhadap orang yang sombong, itu afdolnya. Ya.
tapi hanya sekedar boleh. Tapi yang sering kita dengar para jamaah sekalian, ada orang-orang yang mengatakan at-takabbur 'alal mutakabbiri shadaqah, ya kan? Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Dan ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka kata beliau, ini bukan hadis. Jadi jangan pakai hadis ini. Jangan pakai hadis ini. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita sombong. Ya. Baik itu kepada orang yang sombong ataupun yang tidak sombong. Ya. Tapi ini cuma fatwa saja, boleh saja, bukan wajib. Ya. Baik para jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dosa besar yang ke-15, yaitu ialah kesombongan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dijaga dari sifat sombong ini. Sombong tidak ada gunanya. Harta kita sementara, jabatan kita sementara, kekuatan kita sementara. Maka apa yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.